Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang question words atau disebut dengan kata-kata tanya. Question words berhubungan dengan kalimat tanya. Yang pertama kita punya what, yang berarti apa, menanyakan sesuatu. For example, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I am doing my project. Saya sedang mengerjakan project saya. Yang kedua, who. Who berarti siapa. Untuk menanyakan orang di posisi subjek. For example, who speaks French? Siapa yang berbicara bahasa Prancis? Mr. Wens berbicara bahasa Prancis. Kemudian whom. Siapa? Untuk menanyakan orang di posisi objek. For example, whom did you meet this morning? I met Janice this morning. Perlu diperhatikan bahwa untuk jawaban whom, I met Janice. Dan jawabannya adalah Janice. Dan Janice berada di posisi objek. Maka dari itu kita gunakan whom. Maka whom did you meet this morning? Apa perbedaannya dengan who? Kalau who jelas sekali. Who untuk menanyakan orang di posisi subjek. Mr. Wens speaks French. Jadi Mr. Wens di sini dia berbicara bahasa Perancis. Jadi Mr. Wens posisinya berada di subjek. Maka kita gunakan who. Perlu diperhatikan, untuk who sendiri, karena dia letaknya di posisi subjek, maka dia tidak mengikuti aturan tenses yang berlaku. Jadi perlu diperhatikan, Mr. Wens speaks French, ini merupakan tenses present simple, di mana speaks-nya kita tambahkan s. Karena letaknya di subjek, maka kita cukup langsung menyematkan atau langsung kita gunakan who tanpa menggunakan kata bantuan auxiliary. Menjadi who speaks French. Sedangkan whom, karena letaknya di posisi objek, maka kita gunakan tenses yang berlaku. Dimana karena ini merupakan past simple, karena dia menggunakan verb to, maka kita menggunakan kata bantu did untuk kalimat tanyanya. Maka whom did you meet this morning? Nah, apabila jawabannya ada di subjek, contoh misalnya jawabannya adalah I di sini, maka berarti letaknya ada di subjek, maka kita gunakan kata who, betul ya? Nah, oleh karena itu, karena letaknya di subjek, jadi kita sama seperti aturan di atas, jadi langsung saja kita jawab, who met Janice this morning? Kemudian seterusnya kita ada why. Why artinya mengapa, untuk menanyakan suatu alasan. For example, why did Mr. Ken come back late? Mengapa Tuan Ken pulang terlambat? Because he had a meeting with a few clients. Karena dia ada meeting dengan beberapa clients. Kemudian whose. Whose untuk menanyakan kepemilikan, yang artinya punya siapa. Whose car is that in front of the shop? Mobil siapa itu yang ada di depan toko? It's Mr. Z's car. Itu mobil Tuan Z. Kemudian where. Where menanyakan lokasi atau tempat, yang artinya di mana atau kemana. Where is the building? It is near the laboratory. Di mana gedung itu? Gedung itu di dekat laboratorium. Kemudian when. When artinya kapan, menanyakan waktu. When will they have a meeting? They will have a meeting in a few minutes. Kapan mereka akan ada meeting? Mereka akan ada meeting dalam beberapa menit lagi. Kemudian which. Which artinya yang mana, untuk menanyakan pilihan. Which dress do you want to wear? I want to wear the blue dress. Which dress? Gaun yang mana yang kamu akan pakai, yang kamu ingin pakai? I want to wear the blue dress. Saya ingin pakai gaun warna biru. How. How menanyakan keadaan. Contohnya, how is Bernard? Bagaimana keadaan Bernard? Oh, he is fine. Dia baik-baik saja. Membuat kalimat pertanyaan WH questions harus sesuai dengan aturan grammar yang ada.
For example, Mr. Johnson went to his office by taxi. Karena dia menggunakan simple past, maka kita gunakan auxiliary did menjadi how did Mr. Johnson go to his office. Janet works in that office. Karena ini menggunakan tenses simple present, maka kita gunakan kata bantuan does menjadi where does Janet work. My brother has bought a car. Dia menggunakan tenses present perfect, maka kita gunakan aturan tenses present perfect menjadi who has bought a car. The man asked the lady to help him. Karena dia menggunakan simple past, maka kita gunakan aturan simple past. Whom did the man ask to help him? Adapun kata tanya how, itu bisa juga kita modifikasikan. Artinya, how bisa kita tambahkan adjectives. Yang berarti berapa. For example, like this one. The employee has been working for 3 years. How long has the employee been working? Berapa lama employee sudah bekerja? The mountain is about 2,000 feet high. How high is the mountain? Seberapa tinggi gunung itu? Demikian penjelasan tentang question words atau kata-kata tanya. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.